Halo penonton semuanya, Mimin doakan semoga kalian semua baik-baik saja, dan diberikan kesehatan juga rezeki yang melimpah. Dan sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe, dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload video-video terbaru tentunya. Cerita berlanjut, setelah Luoyi membekukan serangga biru itu, menggunakan teknik es miliknya, menjadikan Lin Xiu bisa dengan mudah menghabisi serangga biru tersebut, hanya menggunakan serangan tombak biasa. Kemudian, Luoyi berkata, pertama-tama cangkang serangga ini dibakar olehmu dengan api, dan dibekukan olehku dengan es sehingga menjadi rapuh seperti ini. Lin Xiu menjawab, oh, begitu rupanya. Baiklah, biarkan aku dan istriku menggabungkan dua pedang kami, dan memusnahkan mereka semua. Ucap Lin Xiu, dengan penuh semangat. Mendengar itu, Luoyi pun langsung memukul kepala Lin Xiu dengan keras, dan berkata, jika kau berani berbicara sembarangan lagi, aku akan merobek mulutmu itu. Melihat mereka berdua yang tampak akrab, Qin Feng pun berkata, ketua kelas kita luar biasa, di saat seperti ini masih punya semangat untuk bercanda dan menggodanya. Sementara Zhang Yin terlihat kesal, dan mengembungkan pipinya, karena merasa cemburu dengan mereka berdua. Kemudian, Lin Xiu mengeluarkan teknik tombak burung phoenix miliknya, untuk kembali menyerang para serangga biru itu, dan membakar cangkang mereka yang keras, sebelum akhirnya dibekukan oleh Luoyi. Lalu, serangan Lin Xiu pun mengenai salah satu serangga biru itu dengan telak, dan membuatnya terpental jauh ke belakang. Setelah itu, dengan cepat Luoyi langsung menggunakan teknik es miliknya, untuk membekukan tubuh serangga biru itu, setelah sebelumnya dibakar oleh Lin Xiu. Dan serangga biru itu pun langsung membeku, sehingga tidak bisa bergerak, meskipun mereka merupakan makhluk berevolusi tingkat 6, tetapi setelah dibakar oleh Lin Xiu, dan dibekukan oleh Luoyi, membuat pertahanan mereka menjadi lemah. Kemudian, Lin Xiu mengeluarkan teknik tombak bunga badai miliknya, untuk melancarkan serangan penghabisan, dan membunuh serangga biru tersebut. Dan muncul notifikasi yang mengatakan, Anda berhasil membunuh serangga biru tingkat 6, Anda mendapatkan 10 juta XP point. Lalu, setelah serangga biru dewasa itu dibunuh oleh Lin Xiu, keluarlah dari tubuhnya larva serangga biru, yang merupakan makhluk berevolusi tingkat 2. Karakteristik, makhluk dari dimensi lain, memiliki kemampuan reproduksi yang kuat, bersifat parasit, dan memakan daging juga darah inangnya. Melihat larva serangga biru yang sangat banyak itu, Lin Xiu pun terkejut dan berkata, sialan, ternyata yang tadi aku bunuh adalah ibunya. Hati-hati semuanya, meskipun serangga ini kecil, dan merupakan makhluk evolusi tingkat 2, tapi jumlahnya terlalu banyak. Kemudian, Zhang Yin berlari menghampiri Lin Xiu, dan berkata, saudara Lin, kita akan menangani para larva yang kecil ini. Lin Xiu menjawab, baiklah, aku dan Luoyi akan menghentikan beberapa serangga biru yang besar. Lalu, Zhang Yin bersama teman-temannya langsung menerjang ke arah gerombolan larva itu, agar tidak mengganggu pertarungan Lin Xiu dan juga Luoyi. Sementara Lin Xiu terus menyerang serangga biru dewasa, dan bekerja sama dengan Luoyi, karena kombinasi serangan mereka berdua, bisa membunuh serangga biru tersebut. Kemudian, terlihat serangga biru dewasa yang menerjang ke arah Li Ping, dan Lin Xiu pun berteriak dengan keras, memberitahu Li Ping agar cepat menghindar dari sana. Mendengar itu, Li Ping pun langsung menoleh ke belakang, dan berkata, ketua kelas, kenapa kau malah menerjang ke arah aku? Lalu, terlihat tombak Lin Xiu yang melesat dengan cepat, meskipun jarak dirinya berada dengan Li Ping cukup jauh, tetapi Lin Xiu bisa sampai ke sana tepat waktu. Setelah itu, Li Ping pun menghindar ke belakang, karena Lin Xiu langsung menusuk rahang serangga biru itu, yang berusaha menerkam Li Ping sebelumnya. Kemudian, Lin Xiu diombang-ambing ke atas, karena tombaknya tertancap di rahang serangga biru itu, setelah berhasil menyelamatkan Li Ping dari serangan diam-diam serangga biru tersebut. Melihat itu, Li Ping berkata, ah tidak, ketua kelas, cepat lepaskan tombaknya. Lin Xiu menjawab, sebagai seorang seniman bela diri, mana mungkin membuang senjatanya sendiri dalam pertarungan. Beraninya kau menggigit Black Owl milikku,
hati-hati mulutmu bisa tersedak, ucap Lin Xiu, kepada serangga biru tersebut. Kemudian, Lin Xiu mengeluarkan teknik tombak burung phoenix miliknya, di mana tombaknya sedang berada di rahang serangga biru itu, dan terjadilah ledakan yang besar di sana. Lalu, tubuh serangga biru itu pun langsung terpental ke belakang, dikarenakan ledakan serangan tombak burung phoenix milik Lin Xiu. Dan tubuh serangga biru itu pun menghantam lantai dengan keras, setelah terpental cukup jauh dari sana, serta tubuhnya pun mengeluarkan asap yang tebal. Setelah itu, tubuh serangga biru itu terbakar dengan hebat dan meledak, yang membuat Lin Xiu senang melihatnya, dan berkata, "Haha, aku tidak percaya, cara ini juga akan berhasil. Tidak peduli seberapa keras cangkangmu itu, aku akan membakarmu sampai mati dari dalam." Lalu, Lin Xiu memberikan semangat kepada teman-temannya, dan kembali berkata, "Masih ada 3 serangga biru dewasa yang tersisa, ayo, kita habisi mereka sekaligus." Zhang Yin dan yang lainnya menjawab, "Ayo, kita bunuh mereka." Akhirnya, setelah pertarungan yang panjang dan melelahkan, para larva serangga biru dan juga serangga biru dewasa, berhasil dikalahkan oleh kelompok Lin Xiu. Kemudian, Zhang Yin pun menarik nafas dalam-dalam untuk melepas lelah, dan berkata, "Akhirnya, semuanya berhasil kita bunuh juga. Meskipun menghadapi makhluk dimensi lain tingkat 6 sebanyak ini, aku tidak percaya, kita masih bisa bertahan hidup." Lei Lei menjawab, "Untungnya ada ketua kelas dan saudari Luoyi, jika tidak, riwayat kita akan berakhir di sini." Mendengar mereka yang berbincang dari kejauhan, Lin Xiu pun memanggil mereka, dan berkata, "Hei hei hei, kalian semua kenapa, kalian menjaga jarak denganku sejauh ini?" "Tenang saja, aku tidak akan memakan manusia." Qin Feng menjawab, "Ketua kelas, kau sekarang seperti kompor besar, jika berada terlalu dekat denganmu, ada semacam sensasi terbakar yang kami rasakan." Lin Xiu kembali berkata, "Cih, tadi saat aku menyelamatkan kalian, kalian tidak menjauhiku seperti saat ini." Dan Lin Xiu pun merasa kepanasan setelah pertarungan berakhir, dan terus meminum potion untuk mengurangi rasa panas yang dia rasakan dari dalam tubuhnya. Kemudian, Luo Yi berkata, "Jangan membuang-buang potion lagi, aku akan terus menggunakan kekuatan es milikku, untuk menekan energi bunga lotus api di dalam tubuhmu. Kita sudah beristirahat cukup lama, mari kita lanjutkan perjalanannya." Lin Xiu menjawab, "Baiklah, ayo kita pergi ke pusat kota, aku perlu bertarung lagi, aku perlu melawan musuh yang kuat untuk melepaskan energi ini." Mendengar itu, tentu saja membuat Zhang Yin dan yang lainnya menjadi patah semangat, karena baru saja mereka melalui pertarungan antara hidup dan mati, sementara Lin Xiu, dia masih menginginkan pertarungan dengan musuh yang kuat. Lalu, mereka pun meninggalkan bangunan itu untuk menuju ke pusat kota, dan sesampainya di sana, terdapat kabut yang sangat tebal, yang menghalangi jarak pandang Lin Xiu, dan berkata, "Kenapa ada kabut tebal di sini? Waspadalah semuanya dan berhati-hatilah, karena ada makhluk berevolusi yang bersembunyi di balik kabut yang tebal ini." Kemudian, terlihat sebuah tentakel dari makhluk berevolusi, yang muncul dari balik kabut yang tebal itu. Lalu, tentakel itu langsung melilit kaki Zhang Yin, yang terlambat menyadarinya, dan berkata, apa ini?" Dan tubuh Zhang Yin pun langsung ditarik dengan kuat ke arah kabut yang tebal itu, dan Zhang Yin pun berteriak dengan keras sambil meminta tolong kepada Lin Xiu. Melihat itu, Lin Xiu pun dengan cepat langsung memegang tangan Zhang Yin, agar tidak terseret ke dalam kabut tebal yang ada di sana. Lalu, Lin Xiu langsung memotong tentakel yang melilit kaki Zhang Yin, dan Zhang Yin pun berhasil diselamatkan, sebelum sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Kemudian, Lin Xiu berkata, "Zhang Yin, apakah kau baik-baik saja?" Zhang Yin menjawab, "Aku baik-baik saja. Sebenarnya, makhluk menjijikan apa ini?" Lei Lei menambahkan, "Iya, menjijikan sekali, karena dari tentakelnya itu keluar lendir yang lengket." Lalu, Lin Xiu pun menoleh ke arah depan, di mana dirinya melihat sesuatu yang datang dari balik kabut yang tebal itu. Lin Xiu berkata, "Mereka adalah zombie, dan zombinya sebanyak ini. Itu adalah zombie tentakel tingkat 4, semuanya, berhati-hatilah." Dan muncullah ke sana kawanan dari zombie tentakel tingkat 4, karakteristik, tentakel bisa memanjang atau memendek, bisa membesar atau mengecil, ahli dalam mengikat targetnya. Kemudian, kawanan dari zombie itu langsung memanjangkan tentakel mereka, untuk menyerang kelompok Lin Xiu.
Melihat itu, Lin Xiu pun langsung memperingatkan teman-temannya, dan berkata, "Semuanya berhati-hatilah, jangan sampai kita terpencar di tengah kabut yang tebal ini." Lalu, Lin Xiu langsung menyerang gerombolan zombie itu, menggunakan teknik tombak burung phoenix miliknya. Dan beberapa dari mereka pun langsung tewas seketika, tetapi, para zombie itu terus berdatangan ke sana. Lin Xiu berkata, "Sialan, ini tidak ada habisnya. Sebenarnya, ada berapa banyak zombie ini?" Lalu menoleh ke belakang, dan melanjutkan perkataannya. "Hei Luoyi, bagaimana situasi kalian di sana?" Tapi, di saat Lin Xiu menoleh ke belakang, di sana tidak ada siapa-siapa, dan hanya ada gerombolan zombie yang mengelilingi Lin Xiu di balik kabut yang tebal. Lin Xiu berkata, "Kemana orang-orang itu pergi?" Lalu, Lin Xiu pun terus memanggil nama mereka satu persatu dengan keras, karena akan sangat berbahaya, jika terpisah di dalam kabut yang tebal itu. Tapi, tidak kunjung ada jawaban dari teman-temannya itu, dan para zombie pun terus berdatangan dan menyerang dirinya. Lin Xiu berkata, "Sialan, ada yang tidak beres dengan kabut tebal ini. Tiba-tiba saja membuat kami terpencar tanpa aku sadari. Kalau semua orang dalam keadaan ditinggal sendirian, itu akan berbahaya." Kemudian, Lin Xiu pun kembali mengeluarkan teknik tombak burung phoenix miliknya, untuk menghabisi gerombolan zombie itu, agar bisa cepat mencari teman-temannya yang terpisah dari dirinya. Dan setelah terus menyerang mereka tanpa henti, dikarenakan masih memiliki energi spiritual bunga lotus api di dalam dirinya, para gerombolan zombie itu pun berhasil dihabisi oleh Lin Xiu. Lalu, terlihat di sana mayat dari para zombie yang bergelimpangan, setelah dibakar sampai mati oleh teknik Lin Xiu, dan berkata, "Hah, beberapa zombie yang datang terakhir juga sudah aku habisi." Kemudian, Lin Xiu memeriksa ponselnya, dan kembali berkata, "Ponselku juga tidak ada sinyal, meskipun aku sudah menyimpan peta area G17 sebelumnya, tapi sekarang, aku tidak dapat menentukan di mana lokasi aku berada. Sudahlah, aku akan berjalan dan mencari mereka," ucap Lin Xiu, sambil memasukkan ponselnya ke saku celana. Lalu, tiba-tiba saja serangan yang dilancarkan oleh seseorang, melesat dengan cepat ke arah Lin Xiu berada. Melihat itu, Lin Xiu pun langsung melompat mundur ke belakang, dan berkata, "Bajingan, siapa itu, berani-beraninya menyerangku tiba-tiba?" Rupanya, itu adalah Ma Lin dan teman-temannya. Dia berkata, "Yo, kita bertemu lagi, bocah sampah dari kelas 10 Akademi Selatan. Sungguh tidak terduga, kalian ternyata tidak dibunuh oleh makhluk dimensi lain di dalam sana." Lin Xiu menjawab, "Heh, ternyata itu hanya anjing-anjing kampung dari kelas 2 Akademi Utara. Tadinya aku berniat untuk membalaskan dendam pada kalian, tapi kalian malah datang sendiri dengan sukarela." Ma Lin kembali berkata, Kenapa hanya kau sendirian, di mana teman-temanmu yang lain? Mereka tidak mungkin semuanya dihabisi bukan? Sayang sekali, aku ingat, sepertinya masih ada 3 wanita cantik yang ikut bersamamu saat itu." Lin Xiu menjawab, "Maaf telah membuatmu kecewa, kami semua masih hidup dan baik-baik saja. Hanya saja, sementara ini kami cuma terpisah di dalam kabut, dan makhluk-makhluk dimensi lain itu semuanya sudah kami habisi, sekaligus memanen sejumlah kristal tingkat 6. Tentu saja, Ma Lin tidak mempercayai begitu saja perkataan dari Lin Xiu, dan berkata, "Hah, kalian sampah-sampah bisa membunuh makhluk dimensi lain tingkat 6. Kalau kau mau berbohong, berbohonglah dengan baik." Aura apa yang ada di tubuhmu itu? Apa itu adalah aura dari bunga lotus api?" ucap Ma Lin, sambil melihat energi yang keluar dari tubuh Lin Xiu. Ma Lin kembali berkata, "Apakah kau menyerap energi bunga lotus api? Tapi kenapa kau masih baik-baik saja? Bukannya seharusnya tubuhmu meledak dan mati? Ini tidak masuk akal sama sekali." Lin Xiu menjawab, "Jangan bandingkan aku dengan kalian para sampah, memangnya apa yang bisa dilakukan oleh bunga lotus api itu kepadaku?" Tentu saja, Ma Lin pun menjadi sangat marah, mendengar perkataan dari Lin Xiu itu. Lalu, Ma Lin dan teman-temannya mengepung Lin Xiu, dan berkata, "Aku bisa merasakannya, kau sama sekali belum mencerna energi bunga lotus api itu. Benar, dengan bakat sampah sepertimu, bagaimana mungkin kau mencernanya secepat ini? Hehe, bagus sekali, jika aku membunuhmu sekarang, aku masih bisa menyerap energi bunga lotus api, yang belum tercerna di dalam tubuhmu." Lin Xiu menjawab,
Barusan aku bahkan membunuh semua makhluk dimensi lain tingkat 6, hanya beberapa anjing dari kalian yang berada di tingkat 4, apa kalian pikir, kalian bisa menghadapiku? Mendengar itu, Ma Lin mengabaikan perkataan dari Lin Xiu, dan langsung menerjang ke arahnya bersama-sama, lalu berkata, kami memiliki jumlah lebih banyak, kenapa juga kami harus takut kepadamu? Semuanya, ayo bunuh bajingan ini. Tapi, Lin Xiu berhasil menghindari serangan mereka semua dengan mudah, meskipun diserang secara bersamaan oleh Ma Lin dan teman-temannya. Ma Lin berkata, sialan, orang ini licin seperti belut. Lalu, seseorang menyerang Lin Xiu dari atas, dan berkata, jangan terus-terusan menghindar, rasakanlah seranganku ini. Lin Xiu menjawab, baiklah, sesuai keinginanmu. Dan Lin Xiu pun menyerang orang yang menyerangnya dari atas itu, menggunakan teknik tombak bunga badai miliknya. Tentu saja, orang itu pun langsung mengubah serangannya menjadi mode bertahan, setelah Lin Xiu melancarkan serangan balik, yang membuatnya terdorong mundur ke belakang, dan berkata, sialan, kekuatannya ini sungguh dahsyat. Lalu, Lin Xiu mengeluarkan energi spiritual api miliknya, dan berkata, jangan terburu-buru, masih ada yang lebih seru dari ini. Dan Lin Xiu pun langsung mengeluarkan teknik tombak burung phoenix miliknya, untuk menyerang orang itu yang masih menahan serangan Lin Xiu sebelumnya. Melihat itu, tentu saja dia tidak mempunyai kesempatan menghindari serangan Lin Xiu, dan berkata, sialan, aku tidak bisa menghindarinya. Dan tubuh orang itu pun meledak, lalu terpental ke atas, sehingga membuatnya berteriak kesakitan dengan keras, dan langsung tewas seketika. Tentu saja teman-temannya terkejut melihatnya, dan berkata, aku tidak percaya, serigala botak dikalahkan hanya dengan 2 gerakan saja. Temannya menambahkan, suhu dari nyala api ini begitu tinggi, hanya dalam sekejap saja, dapat membakar tubuh seseorang sampai gosong. Melihat itu, Ma Lin pun merasa khawatir, dan berkata di dalam hatinya, apakah ini adalah energi dari bunga lotus api, bajingan? Berapa banyak energi yang dia serap? Bagaimana dia bisa membuat teknik bela diri mencapai efek seperti ini? Lalu, Ma Lin menoleh ke sekitarnya, dan berteriak dengan keras, Senior Hodaku, tolong lakukan sesuatu. Kemudian, datanglah beberapa orang ke sana, dan orang yang dipanggil Hodaku pun berkata, sungguh memalukan, orang sebanyak ini tapi tidak bisa menangani musuh yang hanya 1 orang saja, murid baru tahun ini semuanya tidak berguna. Melihat kedatangan mereka, Lin Xiu pun cukup terkejut, dan berkata, mereka seniman bela diri tingkat 5. Apakah kalian murid tahun keempat? Apakah murid tahun keempat juga harus berpartisipasi dalam tes ini? Hodaku menjawab, yosh, kami juga berpartisipasi dalam tes ini. Tapi, tugas kami adalah memburu kalian. Dan Hodaku pun tertawa dengan keras, sambil mengeluarkan aura membunuhnya. Lin Xiu kembali berkata, di forum akademi pernah disebutkan, bahwa dalam tes murid baru setiap tahunnya, sebagian orang mati bukan karena makhluk berevolusi atau zombie. Semua orang menebak bahwa, orang-orang ini mati dalam pertempuran antar murid baru, atau karena bertemu petualang lainnya. Aku tidak menyangka, bahwa ternyata kalian yang dipanggil senior itu adalah pelakunya, yang membunuh orang lain demi uang. Hodaku menjawab, so desene, saat-saat seperti ini adalah kesempatan yang bagus untuk berburu. Dalam situasi tes yang penuh dengan bahaya, tidak ada yang akan tahu bahwa kami yang menghabisi murid baru. Kenyataannya, kami juga mengeliminasi mereka yang lemah untuk kepentingan akademi. Lin Xiu kembali berkata, apakah kalian juga yang bertanggung jawab atas kabut tebal ini? Hodaku menjawab, tidak, kabut ini dikeluarkan oleh satu makhluk evolusi tingkat tinggi, yang sedang tertidur di area G17. Hehe, lingkungan ini sangat cocok untuk berburu. Lin Xiu kembali berkata, aku tidak menyangka, murid baru kelas 2 Akademi Utara, ternyata bersekongkol dengan sampah-sampah bermasalah ini. Kalau begitu, aku dengan senang hati akan membersihkannya untuk Akademi Divine Sanctuary. Mendengar itu, Ma Lin pun merasa kesal, dan berkata, beraninya kau berbicara dengan nada tinggi, saat kau berada di ambang kematian. Senior Hodaku, kau boleh mengambil semuanya yang ada di dalam tasnya, tolong pastikan dia mati dengan cara yang paling menyakitkan. Ucap Ma Lin, kepada Hodaku. Hodaku menjawab, mengingat bahwa kau memiliki niat baik, aku akan memenuhi permintaanmu itu. Teman-teman, cepat bunuh dia, potong anak ini menjadi 8 bagian.
ucap Hodaku, kepada teman-temannya. Sementara itu, Li Ping yang terpisah dengan yang lainnya, dia berusaha mencari mereka, dan berkata di dalam hatinya. Sialan, kemana sih perginya semua orang? Ada gerakan di belakangku, apakah itu zombie tentakel? Ucap Li Ping, sambil terus waspada di tengah kabut yang tebal itu. Lalu, Li Ping pun langsung berbalik, dan melancarkan serangan ke arah belakang, lalu berkata, Zombie sialan, matilah kau. Tapi, serangannya ditangkis oleh sebuah pedang, yang menandakan bahwa orang yang datang ke sana bukanlah zombie. Rupanya, itu adalah Zhang Yin dan yang lainnya. Dia berkata, Li Ping, lihatlah baik-baik, ini aku. Apakah kau ingin menghantam kepalaku sampai mati? Ucap Zhang Yin, dengan nada kesal. Li Ping menjawab, sial, tadi aku ketakutan setengah mati, kupikir itu para zombie tentakel. Kalian tidak tahu, berapa banyak zombie yang aku bunuh tadi, makhluk terkutuk itu terlalu banyak, dibunuh pun tidak ada habis-habisnya. Zhang Yin bertanya, apakah hanya kau sendirian? Apakah kau melihat Luo Yi dan saudara Lin? Li Ping menjawab, tidak, aku tidak melihatnya. Zhang Yin kembali berkata, sialan, ponselku masih belum ada sinyal, di dalam kabut yang tebal ini, kita hanya bisa berjalan secara sembarangan seperti orang buta. Qin Feng menambahkan, tidak ada cara lain lagi, kita hanya bisa mencarinya sedikit demi sedikit. Semuanya mendekatlah sedikit, jangan sampai kita terpisah lagi. Kembali lagi ke pertarungan, di mana Lin Xiu menyerang mereka menggunakan teknik tombak burung Phoenix miliknya, dan membuat kelompok Hodaku terpental ke udara. Lalu, Lin Xiu kembali menyerang mereka menggunakan cakar api miliknya, saat mereka masih melayang di udara. Tentu saja, Hodaku pun terkejut dengan kekuatan overpower Lin Xiu, dan berkata kepada Ma Lin. Sialan, bagaimana mungkin dengan begitu banyak orang, kita masih membiarkannya membunuh 2 orang secara berturut-turut? Apa dia sungguh berada di tingkat 4, kau bocah bajingan tidak sedang mempermainkanku kan? Tidak peduli bagaimana kau melihat kekuatan tempurnya ini, setidaknya, dia adalah seniman bela diri tingkat 5. Ma Lin menjawab, senior, dia benar-benar berada di tingkat 4, dia menelan bunga lotus api, itulah sebabnya, teknik bela diri apinya sekuat ini. Namun, energi bunga lotus api mengandung kekuatan yang sangat besar, dia tidak mungkin mencernanya dalam waktu singkat. Mendengar itu, Hodaku pun merasa senang, dan berkata, oh, jadi, jika kita membunuhnya sekarang, kita masih bisa menyerap energi bunga lotus api, yang belum tercerna sempurna di dalam tubuhnya. Tapi, di saat mereka akan melancarkan rencana busuknya itu, ceritanya pun bersambung.